Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-muslimun hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita adalah agama, ilmu dan kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian orang itu berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku diam sebentar. Kemudian beliau, Rasulullah bertanya, 'Tahukah engkau siapakah yang bertanya?' Aku berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih tahu, lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah terjemah dari hadis yang cukup panjang.
Di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang merangkum 42 hadis dengan beragam tema. Hadis di atas adalah hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk beribadah, untuk bisa beriman dengan benar, melaksanakan ajaran Islam dengan benar, dan melakukan ihsan dengan benar pula. Bagaimana supaya bisa benar semua? Yaitu dengan ilmu. Supaya benar dan mantap imannya, maka wajib belajar ilmu tauhid atau aqidah. Supaya benar ibadahnya, maka wajib mempelajari ilmu fikih. Dan supaya bisa istiqamah bersama Allah dan harmonis dengan makhluknya, maka wajib mempelajari ilmu tasawuf. Dari mana kita memperoleh ilmunya? Kita memperoleh ilmunya dari para ulama. Dan ini sejalan dengan ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di dalam tafsir Lataiful Isyarat, Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa ahlu zikri, sebagaimana disebutkan di ayat di atas, adalah para ulama. Jamaah Jumat rahimakumullah, sambil terus belajar 3 ilmu pokok di atas kepada para ulama, kita juga diwajibkan menerapkannya di dalam keyakinan, ibadah, dan akhlak kita. Dan selain kewajiban menerapkan ilmu yang telah kita peroleh, maka kita juga berkewajiban untuk menyampaikan dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Disinilah perlunya sikap yang bijaksana, hikmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata hikmah di dalam ayat di atas, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir An-Nasafi, maknanya adalah al-ma'rifatu bimaratibil af'al. Artinya mengetahui tahapan-tahapan atau tertib dari semua tindakan. Kata wal mau'izatul hasanah, pelajaran yang baik, sebagaimana di dalam tafsir Jalalain, maknanya adalah nasihat yang lembut. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari seluruh penjelasan dapat disimpulkan, yang pertama, 3 pokok agama di atas wajib kita fahami, yakni iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, rincian penjelasan dari 3 pokok agama di atas adalah berada dalam ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, wajib bagi kita mempelajari 3 ilmu pokok di atas. Yang keempat, wajib mempelajari semua ilmu agama Islam dengan para ulama dan merujuk kepada kitab-kitab mereka. Yang kelima, sambil memahami dan mengamalkannya, kita juga berkewajiban menyampaikannya dan mengajak orang lain. Yang keenam, cara mengajak dan menyampaikannya adalah dengan cara yang bijaksana, bertahap, dan dengan nasihat yang lembut. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan khutbah ini ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah di dunia dan di akhirat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.